Ini dia bulunya kayak karpet. Bener-bener kayak karpet. Karpet Pakistan malah. Lebih halus dari karpet yang di musola. Boleh coba ibu-ibu mau megang, mau sentuh dulu. Ada coba. Mana tuh? Pegang enggak? Oh tuh. Gak apa-apa, maju ke depan, disentuh. Nggak akan ketemu di alam ini kayak gini. Lembut kan, kayak karpet kan? Bip. Dipegangin aja ke bulunya, Mbak. Nggak pasangin ke bulunya aja. No. Biasa. Seorang aja udah begini. Ibunya tajam. Iya. Nyembel lo. Oh, menyembel begal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipanggilnya tim apa ya? Tim jadul ya? Tim jadul. Oke, kalau gitu selamat datang di Bogor Fruit Garden. Kebetulan banget hari ini lagi kedatangan komunitas reptil dan juga ada sama ya reptil juga, semuanya komunitas reptil ya. Jadi ini terdiri dari tim action dan juga ada RKC atau reptil kayak apa itu? Keepers community. Dia akrab sekali dengan reptil gitu. Nah, waktu kita grand opening juga teman-teman dari komunitas ini datang untuk meramaikan. Nah, kali ini kita datangkan kembali, kebetulan juga ada tim dari jadul ya. Nah, ini mungkin nanti bakal sedikit dijelaskan tentang reptil juga, terus ada burung dan juga ada sugar glider kan? Iya, begitu. Nanti awal-awal waktu itu Bu Sakti takut sama ular. Pas dijelasin, akhirnya dia berani megang. Kayak gitu, Bu. Mungkin nanti langsung aja ke kakak yang ada di sini ya. Oke. Perkenalkan, saya Kimel, Ketua Action Animal Education and Socialization. Kita kerjasama sama komunitas RKC yang tadi sudah disebutkan. Jadi tujuan agenda kita kesini itu kita mau buka mata masyarakat bahwa hewan-hewan ini tuh seperti apa sih gitu. Selama ini kan taunya orang takut, iya kan? Taunya takut karena kita percaya Tuhan menciptakan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Jadi nggak harus semuanya dibunuh, gitu. Kalau memang dibunuh harus ada gunanya kan. Ayam buat dimakan, misalnya kambing buat dimakan gitu. Jadi lebih konsentrasi saya ke ular hari ini. Ada beberapa hewan lain, cuma ada burung hantu sama sejenis tupai, ini sugar glider namanya. Kita keluarin sugar glider dulu deh. Coba. Iya, dia tupai terbang dia. Terbangnya nggak kayak burung, jadi dia cuma meluncur aja dari pohon ke pohon gitu. Jadi nggak semakin tinggi tapi turun ke bawah. Nah, mukanya nih lucu dia. Jadi mulainya dari yang lucu-lucu dulu. Boleh lihat dari dekat. Binatang yang lucu, yang megangnya nggak lucu. Dia bisa terbangnya gimana? Dia loncat dari pohon ke pohon, Pak. Cuman nggak langsung jatuh aja dia. Ada sayap? Ada, diangkat buntutnya aja. Nah, itu sayapnya. Dia kayak membran gitu loh. Iya, kukunya tajam karena dia buat manjat pohon. Iya, seperti itu. Tapi dia nggak terbang, Bu. Dia makannya buah-buahan. Jangkrik juga makan. Serangga-serangga kecil. Tapi kalau dipelihara biasanya dikasih bubur sun aja cukup. Bubur sum-sum. Bubur sun. Bubur bayi. Iya. Ini arahnya saya tahu ya. Sunnya ini sun apa nih? Ada yang mau coba disentuh? Dia kayak karpet. Iya. Dia bulunya kayak karpet.
Di sini dibejek-bejek Haryo. Iya, jangan dibejek. Jadi dielus. Hani maju, Hani mau megang. Gemes. Iya, gemes emang. Ayo di foto pas lagi megang Han. Sayangnya. Cium mah. Halo sayang. Ada yang mau ditanyakan tentang sugar glider, silakan. Cium. Sugar glider. Cium. Itu sejenis apa? Sugar glider. Jenis tupai terbang, Mbak, tapi memang namanya sugar glider gitu. Jadi karena tupai apa kuah? Iya, jadi lebih ke manis. Jadi si peluncur kan glider itu meluncur gitu. Jadi si peluncur yang manis karena wajahnya yang lucu. Iya juga sih memang. Iya, glider. Manis soalnya tangannya. Enggak, jadi lebih ke manisnya aja karena si hewan ini lucu. Oh, kencing deh. Ya, namanya binatang hidup ada pipisnya. Kecuali kita mau boneka dia nggak pipis. Sudah, ada lagi yang mau sentuh dulu? Enggak ya, kita masukkan ya. Ada pertanyaan lain selain ada pertanyaan lain tentang sugar glider? Enggak ya, kita masukkan dulu. Berarti ini ada burung hantu Buffy Fish Owl. Jadi kenapa ada owlnya karena burung hantu, kenapa ada fishnya karena dia memang makan ikan. Nggak galak. Cuma kukunya, iya. Jadi kalau nanti mau foto kita ada glove-nya untuk foto bisa. Ya, matanya ada kuningnya, dia bisa keluar siang. Kalau yang keluar malam dia agak gelap semua kan. Tuh sama tuh, mau tuh. Biar jadi dekat sama ibu. Nah, seperti itu. Cium, deketin. Awas tuh termata. Sakti Mandraguna juga loh. Gantian. Orang ada pawangnya kok mau kepatok. Udah Dik, lu pengen bolet lu pengen. Ayo, boleh lagi tarik sama glove-nya aja langsung aja. Pegang. Jadi ntar tinggal tinggal. Mendingan burung daripada burung. Iya, iya, yang kedua bisa dipatok. Tuh pakai itu. Pakai apa tuh? Ya pakai dulu gantian jadi ini jadi. Aku fotoin juga ya. Udah nggak usah pakai ini ya, itu aja ya. Tadi yang sama itu si kecil itu kagak. Kan dikencing. Belum. Oke. Sekarang tepuk ke depan dada. Nah, next. Lu jangan bawain di mata kuliah ntar tuh Yan. Masuk ke kuping dah. Ada ibu-ibu bapak di rumah pernah lihat burung hantu? Biasanya kalau di tempat kita kecil burungnya. Biasa di kuburan. Iya, biasa di kuburan. Kadang ada mitos-mitos gitu. Jadi karena namanya burung hantu, dipikir ada hubungannya sama setan-setan gitu. Kalau udah burung hantu berarti ada setan gitu. Padahal enggak. Burung hantu disebut karena dia keluarnya malam. Itu makannya apa? Ikan, Bu. Ikan aja. Ikan bisa tikus putih juga bisa. Jadi saya bawa sampel yang kecil dulu, saya keluarkan biar nggak langsung shock. Ini ada Yang kobra ya. Ini ada ular boa dari Amerika. Ya, ini masih anakannya nih. Masih lucu-lucunya. Ada yang mau coba sentuh? Enggak. Ini boleh disentuh, boleh dipegang langsung nggak apa-apa. Ya itu boleh Bapak pegang, silakan duduk di situ nggak apa-apa. Jangan. Lu jauh-jauh dari gua lu. Tidak untuk menakut-nakuti. Jadi silakan pegang, untuk yang berani silakan, karena visi misi kita untuk mengurangi trauma, untuk mengurangi rasa takut. Jadi kalau untuk ditakut-takuti gitu, kasihan takut trauma. Nah ini ada yang cantikan lagi, dia udah kita warnain. Nah, asli Bu. Ya, jadi dari kecil kasih makan kunyit Bu, jadi kuning dia. Ada bisa kita bawa. Jadi cara pegang ular yang betul tuh kita cuma kasih tempat dia untuk pegangan, bukan kita yang pegang dia. Karena semakin dipegang dia nggak akan betah, terus dia akan gerak terus. Tapi kalau kita kasih tangan aja gini dia akan diam.
Ini dari Indonesia udah banyak yang breeding di sini. Jadi memang mutasi kelainan gen dia warnanya nggak keluar, jadinya begini. Tapi justru lebih mahal, justru lebih unik. Gitu. Kalau albino tuh kalau di manusia kan ada tuh yang putih juga kan, sampai rambut-rambutnya putih gitu. Iya, di hewan juga banyak gitu. Nih ada yang normalnya seperti ini nih. Berapa kilo tuh? Coba diangkat aja, coba kira-kira. Ditaruh di lehernya aja langsung. Ke leher, ke kepala, maaf Pak. Nah, langsung dipanggul. Oke Pak, foto dulu. Foto dulu, lihat sini Pak. Jangan deket-deket yang lain dulu Pak, takutnya nanti trauma. Jadi yang berani silakan, yang masih takut diperhatikan dulu aja. Karena tujuannya biar sembuh ketakutannya, bukan malah jadi tambah trauma. Enggak, lu aja deh. Serangkanya lu aja. Yang baju biru ya? Baju biru. Ini ular apa namanya? Sanca ya. Ular sanca. Ini makanan ini ayam, tikus. Ini yang katanya suka ngelilit orang ya? Iya. Ini ada beberapa corak juga yang berbeda nih, kayak ini kan tiger jenisnya, sama-sama piton, tapi coraknya beda. Enggak. Nah ini yang paling besarnya. Dia ke bawah-bawah harus gigi lo. Mas tanya dong. Ya. Kalau yang banyak makan orang itu gimana? Ya ini jenisnya ini Bu. Tapi kalau habitatnya masih dekat pemukiman, saya rasa maksimal itu sekitar 6 sampai 7 meter. Dan biasanya belum bisa untuk makan manusia. Kejadiannya kalau Ibu boleh perhatikan lagi berita-beritanya, pasti adanya di pinggir-pinggir hutan Kalimantan, di pinggir-pinggir hutan Riau. Karena kenapa? Di hutan itu dia nggak terganggu. Dia bisa besar sekali memang. Karena kalau hewan ular-ular ini yang dekat pemukiman, masih di Jakarta, masih di Bogor yang banyak orang, tingkat stresnya kan lebih tinggi. Dia nggak akan bisa besar seperti yang di hutan. Dia modelnya kayak gitu. Sumber makanannya juga beda. Di sini mereka makannya tikus, kucing, paling kan anjing gitu. Tapi kalau di hutan mereka bisa makan rusa-rusa kecil, seukuran kambing kan sampai. Oke. Kasusnya gini biasanya makanan. Mereka belum yang di hutan ini nggak bisa bedakan yang mana rusa, yang mana manusia, yang mana. Yang mereka lihat cuman gambaran si hawa panasnya aja. Dia ukur segitu bisa masuk untuk jadi makanan dia makan. Jadi mereka cuman ini mangsa atau pemangsa. Lebih besar berarti dianggapnya pemangsa. Dia hindari itu. Tapi kalau lebih kecil itu dianggapnya mangsanya dia gitu. Jadi jarang sih sebenarnya terjadi. Biasanya kelalaian kita juga. Kita masuk ke pinggiran hutan kan. Gitu kita nggak hati-hati ya kayak gitu. Ayam kalau siang ketoprak kadang-kadang minta. Sayanya maksudnya. Iya. Jadi hewan yang saya bawa ini nggak jinak, nggak pernah saya bilang jinak, karena dia cuma terbiasa sama manusia, dia sudah tahu nyium aroma kita nih manusia. Selama ini dia nggak tersakiti sama kita, selama ini dari bau keringat kita, dari bau badan kita kasih makan mereka anggapnya kita bukan musuh lagi. Mereka anggapnya kita udah bukan predator mereka anggapnya kita bukan mangsa mereka. Tapi saya nggak bisa jamin kalau itu benar-benar aman untuk orang awam, karena kita pelajari, kita lihat karakternya. Ketika dia sudah mulai stres, kita harus masukin dulu, nggak boleh dipegang-pegang lagi kayak gitu. Kalau orang yang belum pelajari kan nggak ngerti. Jadi selalu saya jangan pelihara ular-ular bahaya seperti ini, binatang bahaya gini kalau belum dipelajari. Iya itu makanya sanca batik namanya. Taunya stres gimana bawa ular itu stres? Gerakannya udah beda, hissing, napasnya itu udah mulain. Ya kayak kita disuruh kerja terus juga kan lama-lama kan, mulai pas disuruhnya tadi iya baik silakan gitu, tapi lama-lama iya udah begitu. Burung mana? Itu nggak apa-apa Bu, yang penting jangan burung yang ini. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang ular? Ada mitos-mitos tentang ular apa? Biasanya memang jenisnya tidak berbisa Bu. Banyak sekali jenis-jenis ular yang nggak berbisa. Kenapa? Enggak, udah biarin. Iya, itu yang berbisa. Kan ular itu nggak semua ular ada bisanya atau tidak, bukan. Ada jenis-jenisnya. Khusus python ini memang tidak berbisa. Mereka ular pembelit, bukan pematuk. Jadi kalau dia sampai menggunakan mulutnya itu untuk megang mangsanya, lalu mereka gulung. Mereka ikat sekencang-kencangnya, semakin banyak ikat, semakin kencang. Sampai
darahnya nggak jalan sampai jantungnya berhenti baru dimakan. Ini bayi umur 1 tahun bisa masuk. Iya. Jadi ular itu maksimal makannya ukuran kepalanya ditumpuk 10 itu bisa masuk berarti. Untuk satu ular, kepalanya segini, berarti bisa makan saya. Ini ukuran tangan manusia segini, ibu segitu, berarti kalau kepala ularnya sebesar tangan telapak tangan ibu, berarti ibu bisa masuk. Ukurannya gitu. Ya, yang penting kepala dia. Ini mah bisa diremukin kan. Iya kan dia belit kencang tuh. Yang penting kepalanya masuk, semuanya masuk karena semua binatang berikut manusia ketika dimakannya dari kepala ini akan lurus. Kalau kayak burung kan dimakan dari ekor misalnya, nyangkutnya di sini kan, di sayapnya kan, susah dia. Manusia pun gitu. Iya, tapi kalau semuanya dari kepala pasti sama kayak melahirkan juga kan kepala. Kalau udah dari kaki pasti agak susah gitu kan. Sesar benar. Ya masa dia mau ngasih makan kita sesar dulu, kita masukin makanan. Gitu, jadi banyak sekali mitos-mitos di masyarakat, paradigma yang salah di masyarakat. Kayak kita bunuh ular nanti orang tuanya datang. Saya kasih tahu, ular itu makhluk soliter. Bahkan dia ketemu orang tuanya di jalan nggak cium tangan gitu. Jadi setelah netas mereka hidup masing-masing. Jadi nggak di kayak ayam masih diangon sama induknya gitu kan, kucing masih disusuin. Kalau dia nggak netas, ya udah masing-masing. Bahkan beberapa jenis ular itu dia bertelur ditinggal. Jadi dia akan cari lubang di mana di dalam lubang itu perubahannya tidak signifikan sampai dia bisa netes sendiri jadi inkubator. Ini kulit. Itu ganti kulit. Ganti kulitnya dia yang Iya, cuman agak terang aja. Jadi bersih lagi. iya, nggak apa-apa. Makanya banyak orang-orang percaya daging ular ini bagus untuk kulit. Nah, dia punya gen yang bisa memperbaharui kulit. Ya kan? Tapi memang belum ada penelitian lebih lanjut. Borong. Ketika hujan banjir, dia keganggu, dia naik ke atas. Kenapa kasusnya sering terjadi di Jakarta? Kenapa? Karena memang pas keluar kelihatan, dia keluarnya di aspal. Jelas kelihatan, tapi kalau di desa-desa, dia keluarnya kan masih di tanah. Rumput-rumput nggak kelihatan, naiknya ke atas pohon. Kalau di Jakarta naiknya ke tiang listrik. Kan jadi kelihatan, nggak bisa camouflage dia. Gitu logikanya gitu. Karena orang karena takut nggak mau mikir ke situ, udah pokoknya itu ke bawah dari Bogor berarti gitu. Nggak mau tahu. Betul, di sekitar kita pun ada dekat-dekat rumah. Malah yang lebih cenderung bertahan sama manusia itu kobra, karena dia punya senjata. Dia percaya diri untuk, ya udah saya di sini aja. Iya pasti, karena dia punya senjata gitu. Tapi kan nggak sering-sering amat pak. Nggak, kasus orang digigit kobra juga kayaknya bukan lagi jalan terus tahu-tahu digigit. Biasanya dia mau coba tangkap, karena dia nggak bisa akhirnya kegigit. Gitu, makanya perlunya edukasi itu kayak gitu. Nggak apa-apa, sebenarnya ada ular ya diemin aja. Selama dia nggak ke arah kita, diemin aja, nanti juga dia jalan. Kalaupun ke arah kita jangan lari mundur, malah kita liatin aja sambil ngindarin. Kalau dia ke sana ya kita ke sini sambil diliatin, lebih aman malah. Tujuannya itu lah. Jadi saya belum biasakan orang lihat ular dari dekat gini. Ketika ada konflik seperti itu terjadi, nggak harus panik. Jadi bisa, betul, jadi bisa nanganinnya dengan tenang nih. Tapi nggak usah panggil orang yang mau nangkep ya. Kalau memang diperlukan nggak apa-apa. Kalau masuk rumah kan bingung. Kan kita nggak tahu jenisnya nih. Ini berbisa apa enggak kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu teknik cara nangkepnya kan. Yang penting kita awasi aja. Ularnya pastikan ada di mana. Jaga jarak 5 meter cukup kok bu. 3 meter cukup, kita liatin aja ada masuknya kemana gitu kan. Sambil teleponin orang yang mau nangkep. Pemadam kebakaran boleh. Biasanya responnya cepat kalau pemadam. Kepala bu. Ular itu senjatanya udah kepala aja. Yang nomor 1 harus kepala dulu. Tapi saya nggak mau ajarkan cara nangkepnya. Iya, karena kalau orang yang nggak hobi terus cuman modal berani, nanti jadi resiko kalau saya ajarin cara nangkepnya. Dia nggak pelajari kan, berarti cuman modal berani aja nih. Saya berani, kemarin dikasih tahu cara nangkepnya. Karena beberapa ular ini memang beda-beda karakternya. Kayak kobra kan dia berdiri, cara nanganinnya beda. Kalau yang ini kan memang dia di tanah aja gitu, terus dia letter S kalau mau serangnya gitu kan.